Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Dinamika Populasi, Pak Firman Farid Musoni, SPI, MSc, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, materi yang telah saya rangkum dalam PPT yang telah saya buat dengan judul Perbedaan Metode Holistik dan Analitik pada Metode Dinamika Populasi Ikan oleh R.S. Farizi dengan NIM 47. Baik, selanjutnya sebelum kita menuju ke slide pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang disebut dengan metode holistik dan juga metode analitik. Berikut adalah penjelasannya. Nah, metode holistik adalah metode holistik dalam dinamika populasi ikan, merupakan pendekatan yang mempertimbangkan populasi ikan sebagai suatu kesatuan yang utuh tanpa memisahkan aspek-aspek lain yang mempengaruhi dinamika populasinya. Berikut adalah penjelasan lebih dalam mengenai metode ini berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Metode analitik dalam dinamika populasi ikan adalah pendekatan yang menggunakan model matematis untuk menganalisis dan memahami perubahan dalam populasi ikan seiring waktu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memutar berbagai faktor yang mempengaruhi populasi seperti pertumbuhan, mortalitas, dan juga rekrutmen. Berikut adalah definisi dan konsep dasar pada metode holistik. Metode ini fokus pada pemahaman keseluruhan stok ikan, termasuk interaksi antara berbagai faktor lingkungan dan biologi yang mempengaruhi populasi. Berbeda dengan metode analitik yang memerlukan pada rinci tentang struktur umur dan panjang ikan. Metode holistik lebih sederhana dan mengandalkan estimasi biomasa sebagai homogen. Lalu aplikasi yang dimanfaatkan itu meliputi dua saja pada metode holistik, yang meliputi itu pertama, pengolahan sumber daya ikan dan juga estimasi stok. Berikut adalah metode utama dalam pendekatan holistik. 1. Produksi surplus, yaitu produksi surplus ini dapat diartikan sebagai salah satu metode yang umum digunakan dalam pendekatan holistik. Adalah model produksi surplus. Model ini menghitung potensi tangkapan maksimum yang dapat diambil dari suatu populasi tanpa mengganggunya. Data yang digunakan biasanya mencakup hasil tangkapan, persatuan upaya atau disebut dengan catch per unit usaha atau CPUE, dan perkiraan biomasa. Lalu yang kedua adalah model equilibrium dan non-equilibrium yang dibagi menjadi dua, yaitu equilibrium states dan keadaan non-equilibrium. Nah, equilibrium state itu dapat dijelaskan sebagai model seperti Schaefer dan Fox, digunakan untuk menggambarkan stok ikan dalam kondisi seimbang, di mana tingkat penangkapan ikan melebihi kapasitas reproduksi populasi. Lalu yang kedua itu adalah keadaan non-equilibrium yang dapat disebut sebagai model Walter atau Hilbron, digunakan untuk situasi di mana populasi tidak berada dalam keseimbangan, memungkinkan terhadap fluktuasi analisis stok ikan akibat perubahan lingkungan dan tekanan penangkapan. Selanjutnya adalah analitik dalam komponen utama metode analitik. Nah, di sini adalah komponen utama metode analitik itu dibagi menjadi 4, diantaranya model pertumbuhan, mortalitas, perekrutan, dan analisis yield per rekrutmen, Y atau R, dan biomasa per rekrutmen atau B atau R. Berikut adalah aplikasi metode analisis. Nah, metode ini digunakan secara luas dalam pengolahan perikanan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penangkapan dan juga konservasi sumber daya ikan. Dengan memahami dinamika populasi melalui metode analitik, pengolahan dapat terancang strategi pengolahan yang berkelanjutan, menghindari penangkapan ikan yang berlebihan, dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Ini merupakan perbedaan dari metode holistik dan juga analitik. Nah, perbedaan dari kedua metode ini adalah perbedaan antara metode holistik dan metode analitik dalam dinamika populasi ikan dapat dijelaskan melalui beberapa aspek kunci.
termasuk pendekatan, kompleksitas data yang diperlukan, dan penerapan masing-masing metode. Nah, untuk perbedaannya itu yang paling mencolok adalah penerapan pada setiap metode tersebut. Nah, ini adalah perbedaan pendekatan. Nah, metode holistik pendekatannya ini melihat populasi ikan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Model holistik menganggap stok ikan sebagai biomasa yang homogen dan tidak menjelaskan struktur, umur, ataupun panjang ikan. Metode ini lebih sederhana dan memerlukan banyak parameter untuk analisis sehingga lebih mudah diterapkan dalam situasi dengan data terbatas. Lalu, metode analitik sebaliknya. Metode analitik menggunakan model matematis yang lebih kompleks untuk menganalisis dinamika populasi ikan. Pendekatan ini memerlukan data yang lebih rinci, termasuk struktur, umur, dan panjang ikan, serta faktor-faktor lain seperti pertumbuhan. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan prediksi yang lebih akurat mengenai populasi ikan. Nah, untuk metode holistik dan metode analitik ini perbedaannya nanti hasilnya itu beda. Kalau metode holistik ini itu lebih mudah untuk penerapannya, sedangkan metode analitik ini hasilnya nanti lebih kompleks dan juga terukur dan juga struktur. Lalu kesimpulannya. Nah, secara keseluruhan metode holistik dan analitik memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Nah, metode holistik lebih sederhana dan cepat diterapkan, sementara metode analitik menawarkan analisis yang lebih mendalam namun membutuhkan data yang lebih lengkap. Pemilihan metode tergantung pada tujuan penelitian serta ketersediaan data yang ada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf.